sempat saya lihat air naik, terus kami rame-rame lari ke atas gunung. Ruko itu yang tiris anakku dengan penjaganya. Kalau penjaganya semua satu rumah ke sana. Pukul 6 sore lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kabupaten Donggala, Palu, Sigi, bahkan dirasakan hingga ke Provinsi Sulawesi Barat. 5 menit kemudian, tsunami setinggi 3 hingga 7 meter menerjang pesisir Teluk Palu hingga pesisir pantai di Kabupaten Donggala. Kehidupan kami di penghujung sore itu terjeda. Ibarat sebuah tulisan, kami tiba di bagian spasi berhenti. Tak ada lagi hiruk-pikuk kota Palu yang khas di kala malam. Tak ada lampu-lampu hias di sepanjang pantai Taman Ria. Tak ada suara gembira anak-anak bermain lari-larian di anjungan pantai Talise, atau keramaian orang kantoran yang bahagia pulang ke rumah karena besoknya sudah akhir pekan. Di ujung bibir kami hanya menyebut nama Tuhan kami, meminta perlindungan atas gempa yang terjadi. Saling berpelukan dan berlarian mencari tempat aman. Ternyata itu bukanlah sekadar gempa biasa. Itu adalah pembuka dari 3 bencana mematikan yang akan tercatat dalam sejarah geologi. Posisinya saya kasih makan, kebetulan itu si kecil yang sekarang sudah kelas 2 SD. Dia masih 5 bulan. Jadi pas saya sementara kasih makan, gempa sudah, jadi saya tarik itu yang kecil. Yang kakak itu ketinggalan di dalam. Tapi saya sempat balik tarik lagi. Penjaganya bilang karena sudah makin kencang, saya bilang, "Tua," saya panggil Tua karena keluarga kan. "Tua, keluar." Saya keluar. Jadi ini yang almarhum si kakak yang kebawa likuifaksi sama penjaganya, dia bilang, "Bawa lari itu si kecil, nanti saya bawa lari si kakak. Soalnya kalau kau bawa lari dua-dua tidak bisa kau bawa lari." Ruko itu yang tiris anakku dengan penjaganya. Kalau penjaganya semua satu rumah ke sana. Suaminya, istrinya, anaknya, anak mantunya dengan cucunya.
saya lari depan jalan itu sudah retak-retak. Memang saya tinggal melompat jalan, saya tinggal karena sudah tiang listrik sudah jatuh, pohon sudah jatuh, saya tinggal melompat karena sudah retaknya sudah luas. Saya tinggal lari-lari pilih mana yang saya bisa injak. Jadi pas kira-kira 200 dekat depan rumah, saya sempat tengok rumah saya. Dapurnya itu menutup badan rumah, jadi rumah saya itu sama sekali saya tidak ada dapat apa-apa saya punya. Karena dapur itu menutup badan rumah, jadi mungkin tenggelamnya ke dalamnya saya tidak tahu, wallahu a'lam, mungkin ke dalam. Pertama saya ada di dalam rumah, tiba-tiba gempanya datang kan. Setelah itu saya berhasil keluar dari rumah dengan bersusah payah, keluar dari dalam rumah. Kan rumah saya dekat dari laut. Tiba-tiba ada yang teriak, ada air, naik air. Nah, setelah itu sempat saya lihat air naik, terus kami rame-rame lari ke atas gunung. Ya, sampai di atas gunung, di pinggiran gunung sana sempat lihat air juga naik, gitu. Saya lihat di daerah saya sudah tanahnya sudah ambruk separuh, begitu. Palu dan Donggala atau Sulawesi Tengah secara umum adalah bagian di wilayah Indonesia yang menurut catatan sejarah mengalami perulangan kejadian gempa dan tsunami yang relatif lebih sering dibanding daerah lain di Jawa, Bali, atau Sumatera misalnya. Selain perulangannya yang lebih sering, waktu ketibaannya juga besar kemungkinan lebih cepat dalam hitungan menit. Setiap kejadian sudah pasti menjadi pengetahuan dan pengalaman yang baru. Seperti pengetahuan gempa dan tsunami Palu dan Donggala tanggal 28 September 2018 yang lalu. Pengalaman baru ini bisa menjadi pengetahuan yang kemudian disimpan atau malah cenderung dilupakan karena meninggalkan pengalaman yang pedih serta mengakibatkan trauma. Potensi tsunami di wilayah Sulawesi Tengah ini memiliki ciri khasnya sendiri. Salah satunya diantaranya adalah bahwa jarak antara guncangan gempa dengan datangnya gelombang tsunami bisa jadi amat dekat. Dalam hitungan kurang dari 10 atau bahkan kurang dari 5 menit, seperti kejadian tahun 2018 yang lalu. Persiapan yang paling baik untuk menghadapi ancaman serupa ini lagi di masa datang adalah membangun kemampuan kita untuk bisa evakuasi secara mandiri. Nah, peringatan dini atau peringatan dini tsunami dalam keadaan ideal dan tanpa gangguan listrik dan jaringan komunikasi dapat tiba dalam waktu 5 menit atau lebih. Nah, kitalah yang harus memutuskan secara mandiri untuk evakuasi dan menyelamatkan diri, bahkan sebelum informasi resmi dikirimkan oleh BMKG. Permasalahannya, kemampuan evakuasi mandiri bergantung pengetahuan kita terhadap lingkungan sekitar dan juga pada tanda-tanda alam, baik dari guncangan gempa, dari perilaku alam, hewan yang tidak biasa, serta dari fenomena yang tampak dari laut, seperti datangnya gelombang tinggi yang nampak di Cakrawala. Dengan kondisi kota Palu saat ini, di mana tanggul laut raksasa dibangun, serta batu-batu pemecah gelombang di sepanjang pantai disusun, maka pandangan kita ke laut juga jadi tertutup. Infrastruktur yang tadinya diharapkan menjadi solusi dari kesiapsiagaan bencana, masih bisa mendatangkan kerentanan juga bagi kita. Sementara itu, kini sudah semakin tidak tampak lagi bentang hutan mangrove di pantai-pantai Palu dan Donggala. Padahal, pada tahun 2018, Desa Kabunga Besar pernah membuktikan kekuatan hutan mangrove yang rapat dan kuat.
mangrove ternyata mampu meredam gelombang tsunami dan menyelamatkan rumah-rumah di belakang bentang mangrove ini dari hempasan gelombang tsunami. Tsunami itu bisa datang lagi, karena memang ia adalah bagian dari denyut bumi. Kita perlu terus ingat sejarah kebumian tempat kita hidup, termasuk di Sulawesi Tengah ini. Nah, sekarang ini menulis, membaca, bercerita, merekam, dan memikirkan kesiapan kita sudah tidaklah sulit. Banyak teknologi yang ramah dan mudah kita jangkau. Banyak sumber tempat kita bertanya. Banyak pula buku-buku dan informasi yang tersedia. Ini sangat berbeda situasinya 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan masih ada tokoh-tokoh, para orang tua, para ahli yang ada dan bisa menjadi tempat bertanya dan berdiskusi. Kita juga melakukan banyak hal yang baik selama ini dan kita bisa terus melakukannya baik secara mandiri maupun bersama-sama. Disinilah tugas kita, bersama-sama menjaga pengetahuan dan pengalaman agar bisa disimpan dan digunakan kembali di masa datang. Dengan itu, maka pengetahuan itu baru bisa menjadi berguna, menjadi penyelamat nyawa, penyelamat harta, dan juga sebagai sumber kekuatan kita, manusia maupun makhluk hidup lainnya, untuk hidup berdampingan dengan bumi yang sulit diterka perilakunya. Di lokasi berbeda juga sempat terjadi fenomena langka yang disebut dengan likuifaksi, yang membuat tanah bergerak seperti cairan. Likuifaksi ini mirip seperti gelombang ombak dari lumpur, karena tanah yang padat berubah menjadi cairan akibat getaran yang begitu kuat karena gempa bumi, yang menyebabkan lapisan tanah tidak memiliki daya dan kekuatan, sehingga membuat bangunan amblas hingga tenggelam. Dan disinilah saya berada di lokasi likuifaksi Balaroa, Kota Palu. Ahli geologi ITB menjelaskan fenomena likuifaksi secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan material yang padat berupa endapan sedimen atau tanah sedimen yang akibat kejadian gempa, material tersebut seakan berubah karakternya seperti cairan. Jika posisi tanah ini berada di suatu kemiringan, tanah dapat bergerak menuju bagian bawah lereng secara gravitasional, seakan dapat berjalan dengan sendirinya. Sehingga benda yang berada di atasnya, seperti rumah, tiang listrik, pohon, dan lain sebagainya, ikut terbawa. Baru di belakang rumah kan banyak pohon kelapa, jadi kelapa itu sudah jalan. Saya sudah bilang, saya bilang mungkin ini sudah kiamat. Jadi karena saya sudah oleng peluk si kecil itu masih 5 bulan, depan rumahnya nenek itu ada pohon kersen, sebelah rumah itu saya singgah di situ. Saya bilang, ya Allah, kalau saya mati di sini, saya mati dengan anakku. Saya pegang itu pohon kersen, ada juga ibu dengan suaminya, dengan anaknya, sama-sama pohon, kita baku pegang tangan di pohon. Di depan mataku itu, dorang di sebelah kanan saya di sebelah kirinya itu pohon. Suami istri dengan anaknya itu tenggelam masuk di dalam karena itu kersen yang kita pegang itu sudah turun. Akhirnya saya lepas, saya lihat ada aspal yang tidak retak. Saya melompat di situ karena di sebelahnya kan sudah retak agak kira-kira 10 cm begitu. Saya melompat itu saya sudah jalan karena di bawah itu sudah gemuruh air. Jadi saya tidak melangkah, tinggal saya berdiri di aspal, mungkin aspal kira-kira ukuran 3 sembayang. Jadi saya tidak berjalan, saya tinggal berdiam begini. Nanti saya kaget ya, aspal yang saya injak itu tabrak bumbungan rumahnya orang. Jadi saya stop di situ sampai pagi, sampai jam
10 pagi saya baru orang selamatkan. Di Sulawesi Tengah, kita hidup berdampingan dengan risiko. Ini bukan tentang takut, tapi tentang siap. Kalau pada saat bencana itu memang tidak ada pengetahuan sama sekali tentangnya adanya bencana itu. Tapi setelah beberapa tahun, 1 tahun silam kemudian ini kami mempelajari tentang bencana itu, adapun program yang masuk di kelurahan kami tentang bencana tersebut, dengan pengalaman-pengalaman itulah saya tahu bagaimana tentang bencana, mitigasi, tergantung sistem peringatan dini, tergantung sistem melakukan koordinasi sesama masyarakat, bagaimana cara mendekati masyarakat, itu pun sudah kami kerjakan. Dengan hal itulah kami berupaya memang ada perubahan yang drastis adanya program-program tersebut. Yang paling penting adalah bagaimanalah program pemerintah itu bisa menindaklanjuti supaya masyarakat ini yang dulunya dapat pengetahuan yang agak kecil hingga menjadi besar pengetahuannya tentang bencana. Kemarin sudah disampaikan juga kalau sama warga yang ikut kegiatan, kalau misalnya ada gempa susulan atau yang utama kita siapkan, jangan panik, karena kapan saat kita panik pasti akan kacau. Jadi kasih tenang, kemudian kalau hanya untuknya bisa kita lari sembunyi di bawah meja atau keluar dari rumah. Cerita-cerita ini mengingatkan kita bahwa tragedi bukan sekadar statistik, tetapi pengalaman hidup yang meninggalkan jejak mendalam. Hidup harus tetap berjalan. Kita mengenang mereka yang telah tiada, bukan dengan air mata lagi, tapi dengan komitmen untuk menjaga yang masih ada. 7 tahun berlalu, masa pemulihan pasca bencana, pemerintah membangun hunian tetap, memperbaiki infrastruktur, dan memulihkan layanan publik. Terdapat hunian tetap penyintas bencana yang dibangun untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi guna menggantikan rumah mereka yang rusak, hilang, atau berada di lokasi yang berbahaya. Dalam hal ini, pemerintah memulihkan kembali kehidupan masyarakat pasca bencana dengan memberikan rasa aman melalui hunian tetap yang layak untuk membangun kembali kawasan pemukiman dan menata ulang lingkungan agar lebih tahan bencana di masa depan. Jadi kita harus lihat dulu bahwa Kota Palu itu selalu kita katakan adalah sebuah kota yang di atas potensi bencana. Jadi ada kurang lebih 11 jenis bencana. Maka kita selalu mengatakan bahwa Kota Palu ini serbanya bencana. Serbanya bencana. Serba ada, Pak. Serba ada. Karena semua ada kita. Di daerah-daerah lain mungkin ada ya, semua. terbatas jenis bencana yang ada. Kita punya gempa bumi, tsunami, tambah lagi ini genre baru ini. Apa itu? Genre baru ini Apa namanya likuifaksi itu. Likuifaksi. Nah, likuifaksi ini dulu belum begitu populer. Betul. Nah, setelah Kota Palu mengalami kejadian yang begitu masif, maka muncullah yang disebut dengan likuifaksi. Kalau dulu paling ada disebut tanah longsor. Tanah longsor. Tapi ini tidak ada longsoran juga, tapi terjadi pembuburan atau pelikuifaksian. Oleh sebab itu, mari kita lihat dulu bagaimana kita di Kota Palu ini dengan adanya potensi itu. Nah, kalau kita punya dokumen namanya dokumen kajian risiko bencana gitu ya, bahwa kita mempunyai jenis-jenis bencana itu semuanya dalam kualifikasi risiko tinggi. Misalnya gempa bumi, kita punya indeks
yang namanya indeks resiko itu sebesar 181,2. Jadi kalau rata-rata nasional itu jauh di bawah kita kalau indeksnya. Begitu juga gempa bumi, begitu juga tsunami, likuifaksi, begitu juga tanah longsor. Nah, umumnya ini berada dalam kualifikasi tinggi. Dari tragedi ini lahir kesadaran baru. Pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan, kesiapan, dan kebersamaan. 28 September akan selalu menjadi hari yang sunyi, namun juga hari yang mengajarkan kita satu hal. Kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Palu tetap berdiri. Luka itu menjadi pengingat abadi. ...28 September 2018 bukan hanya sebuah tanggal atau tragedi. Ia kini menjadi harapan dan semangat baru. Dari Sulawesi Tengah, kita tidak hanya belajar tentang arti kehilangan, tetapi juga arti dalam mendapatkan harapan yang baru.